Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati ya Tuhan. Kami datang dengan berterima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang kau berikan kepada kami dan untuk kesehatan yang kau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu yang kau berikan kepada kami untuk mendengarkan renungan firman. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan bawakan tema judul semua ada waktunya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lebih mendalami isi firman Tuhan ini, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya mempersiapkan renungan firman Tuhan ini dan saya mengambil tema semua ada waktunya, saya teringat kembali dan diteguhkan kembali di dalam firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ini ayat 1 sampai 8 dan menjelaskan lagi di ayat 9 sampai 15 ini dikatakan di ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan ketika saya mengalami banyak begitu pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan saya, kenapa manusia itu harus mengalami penderitaan? Kenapa manusia itu harus mengalami kesengsaraan dan sebagainya? Ternyata semuanya ini Bapak Ibu, saya hampir melupakan bahwa dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, Tuhan sudah menjelaskan dengan sedetil mungkin dalam kehidupan manusia, bahwa di ayat 2 sampai 8 ini dikatakan bahwa semuanya ada waktunya, waktu untuk kita lahir, waktu untuk meninggal, waktu untuk menanam, waktu untuk mencabut yang ditanam. Semuanya ada waktu. Dan jadi pertanyaan bagi kehidupan saya, kenapa ada waktu kita menanam, lalu ada waktu kita mencabut? Kenapa ada waktu kita lahir, lalu ada waktu kita meninggal? Begitupun seterusnya di ayat 8 dikatakan, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Lalu mengapa ada waktu untuk kita mengasihi, lalu ada waktu untuk kita membenci? Dan mengapa ada waktu kita perang, lalu ada waktu untuk kita damai? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semua ini pertanyaan yang ada di benak diri saya. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk memperang, tetapi ada waktu untuk berdamai. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk melahir, ada waktu untuk meninggal. Semua ada waktunya. Hidup kita di dunia ini, ketika kita masih ditinggal di bawah langit ini, kita sudah hidup dalam skenario-nya Tuhan, karena katakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi tidak heran lagi ada waktu peperangan yang terjadi. Karena sudah tercatat dalam Alkitab. Kenapa manusia harus menangis? Karena itu ada waktu untuk menangis. Dan saya teringat setiap saya mengajari anak TK yang ada di Bimbeles tentang ekspresi ya. Kita sudah tahu tentang ekspresi, ada berbagai macam-macam ekspresi yang Tuhan berikan kepada kita, ekspresi untuk tertawa, menangis, ada juga ekspresi untuk tidur karena mengantuk, ada ekspresi lapar, ada ekspresi untuk marah. Semuanya ekspresi itu memiliki tujuan. Dan tujuan ekspresi kita menyampaikan kepada diri kita ketika kita mengalami waktu. Ketika kita mengalami waktu kesengsaraan, mengalami waktu kehidupan, mengalami waktu badai kehidupan, pasti kita memiliki ekspresi yaitu sedih, ekspresi untuk berdiam diri, ekspresi untuk merasakan rapuh, dan bahkan kita memiliki ekspresi merasakan tidak ada pengharapan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semua ada waktunya. Semua ada waktu. Artinya semua sudah didetilkan oleh Tuhan, sudah
ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus menangis? Bukan berarti Tuhan kita itu jahat. Kenapa manusia harus mengalami penderitaan? Manusia mengalami penderitaan bukan berarti Tuhan kita itu jahat, tetapi mengingatkan kita kembali betapa rapuhnya manusia dan betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini dan membawakan renungan firman Tuhan ini, saya diingatkan kembali akan firman Tuhan beberapa pekan minggu yang lalu. Saya mengalami suatu kesedihan dalam diri saya ketika saya melihat orang-orang yang saya dekati lalu lampau jauh melangkah untuk jauh dari Tuhan. Dan hal ini tentunya membuat hati saya sangat sedih sekali. Kenapa manusia bisa melangkah sejauh ini? Padahal Tuhan sudah memberikan namanya pikiran. Tuhan sudah menyatakan bahwa dirinya itu adalah selalu ada bersama dengan dia. Tetapi memilih langkah untuk jauh daripada Tuhan. Karena semuanya ada waktunya. Ada waktu kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ada waktu untuk kita menjauh pada Tuhan. Tetapi menjauh bukan berarti kita tidak lagi mengenal Tuhan. Menjauh berarti kita sedang namanya ingin melihat Tuhan tuh lebih nyata bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semua ada waktunya. Jika kita bertanya mengapa kita harus menangis, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri pun juga pernah menangis. Di dalam kitab Lukas, dalam Injil Lukas di pasal 19 ayat 41 dikatakan, dan ketika Yesus telah datang, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Hal ini berbicara ketika Yesus dieluk-eluk di Yerusalem. Ya, Tuhan Yesus dikatakan yang pas satu ini ekspresinya menangis. Menangis karena sedih, karena dirinya dieluk-eluk. Tuhan kita aja pernah menangis. Kenapa kita bertanya dalam diri kita, kenapa kita menangis? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semua ada waktu dalam kehidupan kita. Waktu yang berbicara yang sangat detail dalam kehidupan kita. Lalu sebagai anak Tuhan, waktu itu waktu seperti apa? Memang ada pepatah mengatakan, waktu adalah uang atau time is money. Jadi betapa berharganya waktu dalam kehidupan manusia. Betapa bernilainya waktu dalam kehidupan manusia sehingga manusia tidak boleh menyia-nyiakan tentang waktu. Ketika saat ini waktu kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang kepercayaan. Jika kita memiliki waktu, ya, memiliki waktu kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin ataupun seorang yang sangat luar biasa, marilah kita menggunakan waktu kita dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dan menurut saya waktu itu adalah waktu kesempatan. Jadi waktu adalah kesempatan. Semua ada waktunya, marilah kita menggunakan waktu kita dengan suatu kesempatan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Efesus, dikatakan Efesus ayat 5 ayat 16, Efesus pasal 5 ayat 16 yang mengatakan demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini adalah suatu peringatan kepada kita. Kita harus menyadari diri kita. Sepenting itu, seberapa hebatnya waktu akan mempengaruhi hidup kita ketika kita menyia-nyiakan tentang waktu. Firman Tuhan mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ketika kita diberikan nafas kehidupan, ketika kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, marilah kita menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita menggunakan waktu kita dengan sebijaksana mungkin. Karena di hari-hari ini adalah hari yang penuh jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka tidak heran lagi tentang kasus yang begitu banyak yang terjadi, yang melukai seorang hati ibu, melukai seorang hati ayah, ataupun juga melukai seorang hati anak. Karena ada begitu banyak kasus yang terjadi. Artinya kejahat itu sedang terjadi merajalela di akan dunia ini. Dan ini sudah
waktunya Tuhan menunjukkan bahwa dunia itu sudah jahat. Artinya kita sebagai anak Tuhan, kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Waktu sebaik mungkin seperti apa? Seperti dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 5 ini. Dengan sebaik mungkin yaitu kita harus menggunakan waktu yang bijaksana di tengah-tengah orang yang luar, menggunakan setiap kesempatan. Jadi, waktu adalah kesempatan. Setiap ada kali kesempatan, marilah kita menggunakan waktu itu dengan baik. Ya, di dalam Efesus dikatakan, gunakanlah waktumu dengan baik, karena hari-hari jahat. Dari dalam kitab lainnya katakan bahwa waktu adalah kesempatan di tengah-tengah dunia yang akan penuh kejahatan, yang dipenuhi dengan kesesatan yang merajalela. Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita menggunakan waktu kita dengan baik, karena semua ada waktunya. Mungkin ini sudah waktu Tuhan sedang bekerja dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berada di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kejahatan. Supaya apa? Supaya kita menjadi terang. Supaya apa? Supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk mengingatkan, untuk mengajarkan, dan untuk menyatakan kebaikan. Di dalam kemerbakan kasus yang terjadi, ada seorang anak membunuh seorang ibu hanya karena keinginan tidak dikabulkan, keinginan untuk memberi skincare, keinginan untuk memiliki HP handphone, dan karena keamarahan, keinginan tidak terkabulkan sehingga anak tega untuk menewaskan nyawa seorang ibu. Dan semua itu sudah ada tercatat, semua ada waktunya. Hidup kita sudah ada di bawah seketanio tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus mengetahui semua ada waktunya? Karena ini mengingatkan kita kembali. Kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita harus menggunakan waktu kita dengan sebijaksana mungkin. Di mana kita di tempat di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk membawa mereka kembali, untuk menarik mereka kembali, untuk mengenalkan mereka tentang pribadi Yesus dalam kehidupan kita, tentang pribadi Yesus yang begitu amat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan cermat bagaimana kamu hidup. Jangan sampai orang yang tidak bijaksana, tetapi sebagai orang yang bijaksana, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini adalah penekanan kembali kepada kita. Kita yang masih hidup di dunia ini sebagai anak Tuhan, kita diberikan kesempatan, kesempatan untuk hidup, kesempatan apa lagi? Kesempatan untuk memiliki kesehatan, akal yang sehat, jiwa yang sehat, mental yang sehat, dan semuanya serba sehat. Itu karena Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Tujuan apa? Untuk menyatakan bahwa semua ada waktunya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan pada saat ini adalah waktu Tuhan bekerja dalam diri kita, dan persiapkan diri kita untuk sebaik mungkin untuk menjadi alat-alat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita baca di dalam ayat 11 Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ini dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan dari awal sampai akhir. Yang perlu kita garis bawahi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Meskipun pada saat ini kita sedang mengalami waktu-waktu yang tidak mengenakan, mengalami waktu kesesakan, mengalami waktu kesedihan, tetapi kita ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun yang kita alami saat ini, waktu di mana kita memiliki menghadapi masalah yang begitu bertubi-tubi, masalah yang begitu tiada akhirnya, tetapi ingatlah, semuanya tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Karena Tuhan sudah membuatkan segala sesuatu indah pada waktunya kepada kita. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati
mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelang pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan pertanyaan, kenapa kita belum mengalami waktu yang indah dalam kehidupan kita? Karena dikatakan bahwa tidak tidak ada manusia itu dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu kita sekarang ini, marilah kita sama-sama saling menguatkan diri, marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, marilah kita sama-sama untuk saling sabar dalam waktu yang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini waktu kita sedang di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya sama Tuhan, waktu kita berada di tengah-tengah orang yang sedang mengeluh Tuhan, waktu kita berada di tengah-tengah orang yang sedang uh, meneror kita dan sebagainya. Tetapi ingatlah di ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini Tuhan tanyakan kembali agar apa? Agar kita terus dikuatkan dalam firman Tuhan, agar kita terus dikuatkan oleh Dia, bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai dalam kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita saat ini berada di waktu yang tidak enak dan tidak tepat. Tetapi ingatlah Tuhan Yesus sudah punya rancangan indah lebih jauh daripada kita. Semua ada waktunya. Itu sudah terjawab di dalam ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Bapak Ibu saudari, marilah kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana, dengan hikmat, dengan penuh sabar akan proses Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Biar renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita satu sama lain di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk segala firman yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Kami terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini. Tuhan mengingatkan kami kembali akan waktu yang Kau berikan kepada kami. Bahwa semua ada waktunya dan waktunya kami untuk menggunakan waktu ini dengan baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk menggunakan waktu kami dengan baik dan bijaksana dan hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan hidup kami selalu dan kasih tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biar firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.